Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan kemampuan untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah pada hari Jumat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia. Insyaallah kita termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kami selaku khatib ingin berpesan kepada kita semua, terutama kepada sang khatib sendiri, untuk itu marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha untuk melaksanakan amal kebajikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini ingin menyampaikan khutbah Jumat kita pada hari ini yang baru saja kita lalui bulan Rabiul Awal dan kita saat ini sedang berada di bulan Rabiul Akhir. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk mencontoh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan, yaitu menjauhi sifat sombong. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dan cara yang dapat mensyukuri kedua nikmat tersebut adalah dengan cara melakukan amal soleh, mencari ilmu dan mendalaminya, serta menyebarkan ilmu tersebut kepada keluarga, sahabat dan masyarakat kita, sehingga akan menjadi amal soleh dalam catatan kehidupan kita hingga akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita perhatikan doa seolah-olah doa beliau itu adalah untuk menjadi orang-orang miskin dan seolah-olah menghindar dan jangan menjadi orang kaya. Padahal
makna doa tersebut adalah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhindar daripada sifat sombong. Doa tersebut adalah yang berbunyi sebagai berikut. Allahumma ahyini miskinan wa amattani miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama rombongan orang-orang miskin. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Ta'ala memberikan sifat tawadu dan rendah hati dan berlindung agar tidak termasuk orang-orang yang sombong dan zalim dan menjadi orang kaya yang melampaui batas. Ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Pemanaan hadis ini bukan meminta agar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai penafsirannya, bahwa kita semakin kata miskin dalam teks kalimat doa tersebut adalah tawadu sebagai makna representasi perlawanan dari kalimat sombong. Ketahuilah oleh kita sekalian bahwa sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat berbahaya di antara penyakit-penyakit lainnya adalah kesombongan. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis laknatullah saja dan para pendosa saja, akan tetapi bisa menimpa kaum muslimin yang rentan dengan penyakit ini atau daya imunitas keimanannya yang rendah. Sifat sombong ini merupakan suatu penyakit hati yang dapat mendatangkan keburukan. Maka kaum muslimin harus berusaha untuk menjauhinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa orang yang mempunyai sifat sombong tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Qala rajulun innar rajulun yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqu wa khamtun nas. Yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. Seseorang bertanya, sesungguhnya seseorang laki-laki menyukai pakaian yang indah dan sandalnya yang indah. Apakah itu termasuk kesombongan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya seseorang memiliki sifat sombong sebesar partikel terkecil dari suatu benda atau seukuran dengan debu yang berterbangan di udara, maka itu mampu menghalangi seseorang untuk masuk surga. Apakah lagi jika kesombongan hati seseorang itu sebesar batu, gunung, dan bahkan dadanya disesaki dengan sifat sombong, tentu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. Mungkin ini merupakan salah satu yang baru saja kita lalui di beberapa tahun terakhir dengan kedatangannya wabah penyakit yang menimpa umat manusia. Ini merupakan salah satu adalah kesombongan manusia itu sendiri. Bahkan mungkin saja musibah merajalela seperti yang terdapat dalam peristiwa Covid tersebut menjadikan manusia untuk semakin hari semakin congkak dan sombong. Padahal itu dia hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beberapa orang sahabatnya tentang sifat sombong, maka beliau menjawab dengan kalimat yang tegas, al-kibru alal haqq, al-kibru qatarul haqq
wa khamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lantas apa yang menjadi ciri pada seseorang yang mempunyai sifat sombong itu? Ketahuilah bahwa ciri seseorang itu memiliki sifat sombong adalah suka meremehkan atau merendahkan orang lain. Orang yang memiliki sifat seperti ini adalah merupakan indikator terbesar bahwa orang tersebut mempunyai suatu penyakit hati, yaitu sombong. Qama fima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban faqala innallaha amarani innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yakrahu ahadan ala ahad wala yabghi ala ahad, yang artinya suatu hari Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami para sahabatnya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, rendah hati, agar tidak membanggakan diri ataupun melakukan suatu hal kezaliman pada orang yang zalim tersebut, berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati agar umatnya memiliki sifat tawadu, tidak merasa besar, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar. Hebat boleh, besar boleh, pintar pun boleh, akan tetapi merasa hebat, merasa besar dan merasakan lebih pintar itu adalah suatu kesombongan yang harus kita hindari. Hormatilah orang lain, hargailah pendapatnya, muliakan kedudukannya, niscaya beliau juga akan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa antara kaum muslimin yang satu dengan muslimin yang lainnya itu adalah bersaudara, maka tidak boleh saling menyakiti, merendahkan dan menghina. Bahkan seseorang akan dianggap telah melakukan suatu kejahatan apabila ia telah menghina saudaranya sesama muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram pula kehormatannya apabila direnggut oleh saudaranya yang sesama muslim. Betapa kita harus saling memuliakan dan saling menghormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali berulang-ulang dengan isyarat menepuk dadanya seraya berkata, takwa itu di sini, kata Rasulullah sambil menepuk dadanya. Takwa itu letaknya di hati, dan takwa itu tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang itu. Kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengindikasikan bahwa jangan meremehkan orang lain. Bisa jadi secara lahir, secara zahir, kasat mata bahwa seseorang amaliannya sedikit daripada kita, namun siapa yang tahu bahwa ia lebih ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari sifat ujub, bahkan ternyata lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita tertipu dengan penampilan dan aksesoris seseorang, baik dari harta, jabatan yang dimilikinya. Karena siapa tahu orang yang penampilannya sederhana namun kesalehannya mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu lebih baik sekalipun dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Yakinlah akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah, demikianlah mudah-mudahan dapat menjadi renungan bagi kita semua dalam rangka menjalani kehidupan kita di muka bumi ini dan mempersiapkan diri kita ke akhirat nanti, agar jangan sampai di antara kita
terdapat sifat sombong dalam menempuh kehidupan ini, karena sifat sombong adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan, yang disimpulkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut adalah bahwa orang-orang yang sombong nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil namun bermuka manusia. Mereka terliputi kehinaan dari segala penjuru. Hadis riwayat At-Tirmizi. Demikianlah penyampaian khutbah pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah terjadi berbuat sifat sombong baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita untuk tetap istiqomah berada di jalannya dan menjauhi sifat sombong dalam menjalani kehidupan manusia di muka bumi ini dan mencapai tujuan yang kita harapkan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.